Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang klasifikasi makhluk hidup sistem 5 kingdom. Nah, bahasan kita sekarang adalah plantae. Nah, video sebelumnya sudah dibahas tentang fungi dan animalia ya. Oke, plantae atau kingdom tumbuhan. Kingdom tumbuhan dikelompokkan menjadi 3 divisio, ya, yaitu Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Oke, kita bahas dulu tentang Bryophyta atau tumbuhan lumut. Oke, tumbuhan lumut, nah, kita sudah sangat familiar dengan tumbuhan ini, ya. Ciri-cirinya itu dia memiliki spora, berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif, ya. Vegetatif tak kawin, generatif itu kawin, jadi ada sel jantan dan betinanya kalau generatif. Terus kalau tumbuhan tersebut memiliki klorofil, ya, jadi dia berfotosintesis, ya, ini ciri khas dari tumbuhan. Kemudian ya, dia ada di tempat yang lembab hidupnya, ya. Tidak memiliki pembuluh atau berkas pengangkut, jadi yang namanya pembuluh ini adalah sistem pengangkutan untuk bahan dan hasil fotosintesisnya. Oke, kemudian dia belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun, tapi dia memiliki struktur yang memiliki akar yang disebut dengan rhizoid. Jadi kalau Anda melihat lumut tampaknya hijau, ya hijau. Tetapi sebenarnya ada bagian yang menyembur ke atas, ya, menjulur ke atas ya. Jadi yang menjulur ini adalah kotak sporogoniumnya ya. Kotak spora ini tangkainya dan ini struktur seperti daun ya. Ini di sini. Nah, ini keterangannya seperti ini ya. Jadi itu kelompok Bryophyta. Oke, nah sekarang kita masuk ke divisi Pteridophyta ya, tumbuhan paku-pakuan. Ini juga sangat mudah sekali dijumpai di kehidupan sehari-hari ya. Tumbuhan ini sudah memiliki akar, batang, daun sejati, tetapi tidak berbunga dan tidak memiliki biji. Daun mudanya menggulung ya seperti ini. Dan daun tumbuhan paku ada yang menghasilkan spora yang disebut dengan sporofil. Jadi kalau dilihat di bagian bawahnya ada titik-titik hitam. Nah, itu daun yang ada titik-titik hitamnya di situ itu adalah sporofil. Tapi ada pula daun yang tidak menghasilkan spora, ya, hanya khusus untuk fotosintesis ya aja. Nah, daun yang seperti ini disebut tropofil. Oke, ini keterangannya bahwa ini daun yang menggulung, ini daunnya, ini yang sporofil, spora, ya, daun ini daunnya daun sporofil dan titik-titik ini adalah sporanya. Nomor 4 ini batang dan ini struktur akarnya. Oke, kita lanjut ke divisi yang ketiga adalah spermatophyta atau tumbuhan biji. Nah, tumbuhan biji dikelompokkan menjadi dua, yaitu biji terbuka atau gymnospermae. Gymnospermae ini adalah tumbuhan yang bijinya tidak dibungkus oleh daun buah. Seperti ini. Seperti cemara ya. Alat reproduksinya berupa bangun seperti kerucut yang disebut strobilus ya, ini strobilus itu. Ada dua, yaitu strobilus jantan dan betina, ya, batang besar dan berkambium ya. Kambium itu fungsinya untuk memperbesar batang, akarnya tunggang dan serabut. Daun selalu hijau, sempit, tebal dan kaku ya. Seperti ini, seperti jarum ya. Kaku nih, atau yang seperti ini, seperti daun ya khas cemara lah. Contohnya adalah konifer, juniper, cemara, damar, pinus, melinjo, dan pakis haji. Itu biji terbuka atau gymnospermae. Sekarang biji tertutup atau angiospermae ini adalah tumbuhan yang bijinya terlindungi oleh daun buah atau karpel. Ya, daun buah bahasa bukunya ya, kita yang kita pahami buah saja. Jadi di daun bijinya itu ditutup oleh buahnya yang biasa kita makan.
Terus juga daun buah atau buah ya dikelilingi oleh alat khusus yang bentuk struktur pembiakan yang disebut bunga. Jadi angiosperma itu berbunga juga ya. Contoh tumbuhan berbiji ya eh, banyak ya, mangga, ya, anggur, nangka, jambu, alpukat, banyak lagi. Nah, Angiospermae dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Monokotil adalah tumbuhan yang memiliki satu keping daun lembaga atau berbiji tunggal, ya, berakar serabut. Nah, ini akarnya, ya, akarnya kecil-kecil menyebar. Batang tidak berkambium, ini tidak berkambium, ya. Nanti kita lihat perbedaannya dengan yang dikotil. Berkas pembuluh pengangkut tersebar. Nah, ini titik-titik kecil ini adalah berkas pembuluh. Atau tadi saya bilang bahwa berkas pembuluh ini, berkas pembuluh pengangkut ini adalah fungsinya untuk menyampaikan air dari akar, air sebagai bahan fotosintesis ya, dari akar ke daun dan juga menyampaikan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh untuk pertumbuhannya. Terus juga tulang daun sejajar atau melengkung seperti ini, sama seperti jagung, kelapa ya, seperti itu. Kemudian kelopak bunga umumnya kelipatan 3. Nah, seperti ini ada 6, ini kelipatan 3. Ini adalah kelopak dari monokotil. Kelompok kedua dari tumbuhan berbiji tertutup ini adalah kelompok dikotil. Nah, kalau kelompok dikotil dia memiliki dua keping daun lembaga atau berbiji ganda ya, seperti suuk atau kacang tanah ya. Berakar tunggang, ini tunggang ada struktur akar besar yang memancang ke bawah ya. Berakar tunggang. Batang berkambium. Nah, ini kambium itu ada di bagian yang ini nih, di antara yang ungu ini ya. Melingkar kambium itu. Dia itu memperbesar kayu ya. Jadi memperbesar kayu, membentuk lingkaran tahun. Terus juga berkas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran. Nah, ini yang ungu-ungu ini adalah berkas pengangkut tadi yang menyampaikan apa? Hasil fotosintesis dan menyampaikan bahan fotosintesis. Bahan fotosintesis berupa air dari akar ke daun, hasil fotosintesis berupa glukosa ya, dari daun ke seluruh tubuh. Kemudian kelopak bunga kelipatan 4 atau 5. Nah, ini kelopak bunga ya. Atau mahkotanya juga kelipatan ada 5. Itu dari Kingdom Plantae ya. Kemudian kita masuk sekarang ke kelompok Monera. Monera adalah makhluk hidup atau disebut juga bakteria ya, makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang pertama, inti selnya tidak memiliki membran inti atau disebut sebagai prokariotik ya. Yang kedua, bersel satu atau uniseluler. Yang ketiga, cirinya itu dia mampu berkembang biak dengan membelah diri. Contoh Monera yang bermanfaat bagi manusia adalah bakteri Escherichia coli yang berperan membantu produksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan. Ada juga kelompok Monera yang berbahaya bagi manusia, yaitu Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan TBC ya. Ini contoh Monera, ini bakteri ya, bakteri. Ini alga biru ya. Dan ini hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Ya, contoh bakteri dan alga biru. Nah, ini ada penggalan video yang saya ambil dari channel Harmony Square ya. Ini alamat lengkapnya di situ. Nah, kita akan melihat seperti apa bakteri ya. Bakteri itu seperti ini, makhluk hidup kecil, ini hidup ya. Dia bergerak, dia makan, dia bereproduksi hanya satu sel. Nah, ini cara reproduksinya sangat cepat sekali ya. Dalam hitungan menit itu sudah berada ribuan. Nah, bentuknya ada yang seperti batang, ada yang seperti spiral, ada yang seperti bulat, bulat seperti bola.
Tuh. Jadi bakteri itu sangat mudah sekali berkembang biak ya, cepat-cepat membelah diri, cepat-cepat dewasa, cepat-cepat berkembang biak. Jadi cepat adalah gaya hidup bagi bakteri, Monera. Oke, kita lanjutkan ke kingdom terakhir pembahasan kita yaitu kingdom Protista. Ini contoh alga ya yang terlihat. Jadi Protista itu ada yang kecil hanya bisa terlihat lewat lewat mikroskop, ada juga yang bisa dilihat tanpa mikroskop. Nah, cirinya ya dari Protista ini dia memiliki sel yang ada membran intinya atau eukariotik. Kalau tadi tidak ada membran intinya ya untuk Monera, tapi kalau Protista itu sudah eukariotik. Ini sudah selnya sudah mirip dengan ada kesamaan dengan makhluk hidup tingkat tinggi ya seperti manusia. Manusia juga eukariotik. Oke, ciri yang kedua dari Protista ini adalah ada yang uniseluler ya, bersel satu, tapi ada juga yang multiseluler, bersel banyak. Contohnya adalah amuba, glena, ya, paramecium. Nah, Protista ada yang menyerupai hewan, ya, misalnya ya paramecium, ya, entamuba, jadi ya bergerak, ya, mencari mangsa. Ya. Ada juga yang seperti tumbuhan, ya, contohnya ganggang atau alga, ya, jadi organisme yang autotrof, artinya mereka bisa menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Nah, ini ada video gambaran tentang seperti apa Protista, ya. Protista itu dekat dengan kita ya, karena dia ada di kolam, dia ada di sawah, dia ada dimanapun, dia ada di setetes air. Mungkin setetes air yang kita minum ada Protistanya ya. Jadi ini channelnya dari Frank Gregorio ya. Ini alamat lengkapnya. Oke, kita lihat. Jadi dalam satu dunia dalam setetes air ya. Ternyata kalau dilihat dalam setetes air itu penuh dengan makhluk hidup ya. Subhanallah. Masya Allah. Ya, ini lihat, ini makhluk hidup ini. Dia makan, dia bahkan proses metabolisme dalam tubuhnya itu terlihat sangat transparan ya. Dia bergerak, dia reproduksi ya. Nah, lihat kalau ini kelihatan alat geraknya ya. Berupa rambut yang bergetar. Ini juga berupa ekor yang seperti itu ya. Ini juga bergerak ya aneh ya. Tapi sebenarnya ini dekat dengan kita. Dunianya dekat dengan kita. Ini contoh yang membelah diri. Ya, Protista yang membelah diri. Nah, ini keturunannya ya. Nah, ini tampaknya keturunannya ada di dalam perut induknya ini ya, bergerak. Nah, ini protista yang bisa membuat fotosintesis ya. Protista yang bisa melakukan fotosintesis. Dia punya klorofil. Ada juga protista ini mirip hewan. Dia memangsa. Dia memangsa, mencari makanan dengan cara memangsa. Memangsa protista yang lainnya. Nah, itu adalah dunia di dalam stetik air ya. Mungkin ini bagian terakhir dari pembahasan kita tentang klasifikasi makhluk hidup sistem 5 kingdom ya. Terima kasih terhadap channel-channel yang saya rujuk ini. Dan juga terima kasih kepada Screenomatic yang menyediakan fasilitas gratisan. Jadi kita bisa membuat ini, video ini. Oke, semoga bermanfaat. Ya, semoga ilmunya berkah, ada berkah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.